Dimana-mana kalau sebuah brand ngerilis handphone terbarunya, berarti kita berekspektasi, wah bakal di-upgrade nih. Tapi ini kenapa di-downgrade ya? Hai, gue Rian. Biar kita satu frekuensi dulu, hari ini gue akan bahas soal Vivo V29. Ini nggak baru-baru banget sebenarnya. Gue lihat beberapa komen dari kalian, apakah kalian puas dengan V29 ini? Seperti yang gue bahas di awal, gue nggak bilang semuanya di downgrade sih. Banyak juga hal yang di upgrade. Tapi hal yang di downgrade ini itu cukup krusial menurut gue. Yang di downgrade dari V27 ke V29 ini adalah prosesor. Dan itu banyak banget diperbincangin. Sebelumnya di V27 itu mereka pakai Dimensity 7200. Sedangkan di Vivo V29 ini pakai Snapdragon 778. Gue udah cek di website untuk membandingkan dua prosesor ini. Jelas cukup lumayan juga bedanya. Lebih baik sih Dimensity 7200. Dari fabrikasinya juga kelihatan. Si Dimensity itu ada di 4 nanometer. Sedangkan yang sekarang di Snapdragon itu 6 nanometer. Jadi secara efisiensi pasti lebih bagus sih Dimensity. Gue gak bilang kalau misalnya jadi Snapdragon 778 berarti wah bakal noob banget nih. Ya nggak juga sih sebenarnya. Masih tetap oke, masih tetap kuat. Cuman membingungkan gak sih? Kalau misalnya gini lah, minimal kalau lu nggak mau naikin prosesornya, ya udah dia tetepin aja gitu, jangan diturunin. Kan banyak yang kecewa. Nggak cuman itu doang sih sebenarnya yang di downgrade, tapi dari segi UFS yang kemarin di Vivo V27 itu tuh di 3,1. Sedangkan yang ini tuh UFS 2.2. Sama ada satu lagi nih. Ini sebenarnya kagak penting sebenarnya menurut gue ya. Cuman tetap turun. Bluetooth. Nah, yang kemarin V27 itu 5,3 Bluetoothnya. Nah, kalau yang di sini 5,2. Ya maksud gue, kenapa gitu loh? Kenapa nggak ditetepin aja sih? Apakah sesignifikan itu? Gue juga sebenarnya yakin nggak bakal seberasa itu juga sih. Wah ini kayaknya Bluetooth gue 5,2 nih. Lu Bluetooth lu 5,3. Nggak bakal seberasa gitu sih kalau lu nggak lihat speknya. Oke. Di sini tuh gue bukan datang untuk ngedis si handphone V29 ini. Gue nggak bilang V29 ini juga jelek banget juga, enggak. Tapi ya kekurangan tadi bikin mempertanyakan banyak orang aja. Actually sebenarnya tetap V29 ini gue bisa bilang handphone yang bagus ya untuk di mid range 5-6 jutaan. Apalagi kalau misalnya lu cari handphone dengan desain yang mantep plus layar yang curve. Nggak semua orang sih suka layar curve. Cuman ini bisa jadi pilihan karena gue sukanya nih kalau dari segi desain ya. Bodi belakangnya. Nah mereka ada satu warna namanya red velvet. Yang katanya kalau misalnya warna ini kena ultraviolet tuh bakal berubah. Dan gue juga suka sama teksturnya. Gue waktu itu datang ke booth experience-nya mereka di daerah Kokas gitu ya. Dan gue ngerasain tuh perbedaan dari keduanya. Dan bahannya memang beda nih untuk si yang warna hitam sama yang warna red velvet ini. Untuk dari handphonenya juga cenderung enteng, slim banget ya, kalian bisa lihat nih tipis cuy. Dan untuk bezelnya ya karena melengkung jadi otomatis juga minim banget. Wait, ada yang beda nih. Bukan layar ya, tapi resolusinya. Karena di Vivo 29 ini resolusinya udah 1,5K. Jadi jauh lebih tajam daripada si Vivo V27. Buat experience nonton harusnya jauh lebih puas ya. Ditambah layar curve dan segala macamnya. Gue rasa ini jadi pilihan yang bagus kalau lu suka nonton Netflix atau mungkin gak tahu ya lu pakai ini untuk sosial media juga I think. Tapi ada satu hal yang ngebatasin experience nonton lu, yaitu adalah speakernya yang masih mono dari zaman ke zaman. Mungkin si Vivo ngerasa buat apa gue bikin stereo speaker, nanti ujung-ujungnya lo pakai speaker Bluetooth atau TWS juga. Ya kalau dimikir gitu gak salah juga sih. Tapi si Vivo ini tuh ada tambahin satu fitur untuk istilahnya ngebantu lah suaranya biar lebih bagus walaupun mono. Nama fiturnya itu adalah Super Audio. Yaitu ada di settingan. Jadi kita bisa ganti mode-modenya nih untuk main game, nonton, atau musik. Ya gue udah denger sih perbedaannya ya. Yang paling gue suka sih di sini mode yang movie nih asik sih. Bahkan buat denger lagu juga tetap asik. Jadi ada mode adaptifnya. Kalau misalnya lu lagi main game atau nonton, mereka akan keganti secara otomatis. Gak cuman ini yang punya mode adaptif, tapi si refresh rate mereka juga punya. Kita di sini bisa punya dua pilihan ya, antara 60Hz atau 120Hz. Kita pilih, kalau misalnya lu lagi aktif nge-scroll, dia akan ganti 120, kalau enggak ya cuma 60Hz. Karena memang ini 120Hz, jadi secara experience main gamenya juga harusnya lebih enak. Yang menarik, gue juga sempat lihat di beberapa YouTuber yang udah bikin tes gitu. Suhunya si Vivo ini cukup dibilang bagus dan stabil ya. Jadi panasnya tuh nggak ngelonjak tinggi banget. Coba kalau misalnya ditanya dari Vivo V29 ini yang paling spesial apa bang? Kameranya. Jangan sampai lu bilang, bang ini kan cuma 50 megapiksel, kalah dong sama yang 100 megapiksel. Belum tentu, karena sensor itu bisa berbicara. Ya kalian bisa lihat sendiri lah, ini foto-foto yang udah kita tes. Dan gue amazed banget sama fitur night mode-nya mereka. Ini kalian lihat ya,
Fotonya itu tuh terangnya pasti di boost sama dia, tapi tetap kelihatan tajam detail. Nggak lebay juga actually gitu ya. Masih sama aja dengan V27 ya. Untuk selfie-nya mereka bisa untuk pengambilan 4K 30 fps. Tapi yang paling spesial adalah karena mereka punya yang namanya Aura Light. Ini sih handphone lain pasti nggak punya. Waktu gua ke eventnya mereka juga kita sempat coba-cobain nih. Jadi mereka kayak ada 2 tempat gitu. Terus kita coba foto-foto di sana dan ini hasil-hasilnya kalian juga bisa lihat. Untuk Aura Light-nya ini kita bisa ganti-ganti suhunya ya. Lu mau suhu yang cold atau warm. Menariknya juga ini bisa continuous light. Jadi lampu ini tuh terus nyala. Walaupun memang mereka ada titik panasnya juga. Jadi kalau misalnya udah dalam waktu beberapa menit gitu, dia bisa mati sendiri gitu. Jadi nanti setelah udah mulai adem ya baru nyalain lagi. Ya kalau misalnya lu cari handphone ya tujuannya buat foto-foto atau buat video, ini bisa jadi pilihan yang tepat. Ada lagi hal yang gue seneng upgrade dari si Vivo V29 ini, yaitu adalah dari segi chargingnya. Ini sekarang bisa sampai 80 watt ya, yang sebelumnya itu kalau nggak salah 66 watt. Ini cukup jauh ya bedanya ya. Mereka klaim dari 1% sampai 50% itu cuma dalam waktu 17 menit. Buat gue pribadi, charging cepet itu menjadi pilihan yang penting dalam mencari sebuah handphone. Walaupun memang di sini baterainya juga nggak gede ya, nggak nyampe 5.000 bahkan, cuma 4.600. Tapi gue ngerti karena Vivo V29 ini tuh lagi ngejaga slimnya mereka. So, kesimpulan gue buat handphone ini, kalau lu cari handphone ini tadi ya dengan desain bagus, lu boleh ambil ini. Tapi kalau untuk nge-gaming, bisa banget. Cuman kalau misalnya mau cari yang speknya lebih tinggi, gue rasa masih banyak pilihan lain. Bisa juga lu ambil Vivo V29e. Buat dari segi baterai, ini tuh lebih gede dikit, walaupun belum nyampe 5.000 juga ya. Harganya itu beda hampir 2 jutaan. Dengan kamera di atas kertas yang bisa lebih bagus daripada V29 yang biasa. Tenang aja karena ini juga udah 5G kok. Mungkin sedikit saran aja kali ya. Ini kan kalian baru keluarin Vivo V27 itu kan di bulan Maret, dan dalam 6 bulan 7 bulan memang udah keluar yang baru. Gue nggak tahu sih apakah ini jadi upgrade yang oke atau enggak, karena gue lihat juga beberapa komen dari netizen ya. Mereka bilang, udahlah gue stay aja di Vivo V27. Jadi pada poin ini gue bisa bilang banyak yang merasa kalau Vivo V27 ini masih lebih better dari V29, terutama di bidang performance. Cuma sekali lagi, ini kan pilihan ya. Gue juga udah jabarkan tadi beberapa upgrade yang mereka kasih, dan sebenarnya nggak dikit juga. Jadi kalian bisa coba timbang-timbang nih kalau mau beli handphone ini. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian mau kritik gue, kalian merasa banyak argumen gue yang nggak gitu bang, tulis aja di kolom komen. Gue tunggu komen dari kalian. Oke? See you di video-video berikutnya. Bye-bye.